Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih soal buku Find Your Why dari Simon Sinek dan kawan-kawan. Yup, kita pakai kutipan-kutipan kunci dari bukunya ya. Betul. Misinya sih kita mau bongkar inti dari mengapa atau why itu. Apa sih alasan mendasar, tujuan, keyakinan yang sebetulnya jadi motor penggerak kita? Dan gimana bedanya sama sekedar tahu apa yang kita kerjakan? Nah, itu dia. Dan kenapa ngerti mengapa ini penting banget buat, ya, kepuasan jangka panjang gitu. Nanti kita lihat juga gimana buku ini ngarahin kita buat menghidupi mengapa itu. Jadi nggak cuma nemuin, tapi juga dijalanin. Oke, siap. Oke, kita mulai dari pertanyaan dasarnya dulu kali ya, yang ada di buku. Kenapa sih Anda melakukan apa yang Anda lakukan sekarang? Atau apa yang bikin Anda bangun pagi gitu? Iya, dan kenapa juga orang lain mesti peduli? Intinya kan, kalau kita udah nemu mengapa kita, itu bisa kasih kejelasan, kasih makna. Jadi kayak titik awal perjalanan yang penuh inspirasi. Bener banget. Dan di sini ada perbedaan penting yang sering kelewat antara bahagia sama puas atau fulfillment. Buku ini bahas di awal-awal. Oh ya? Gimana tuh bedanya? Jadi, kebahagiaan itu seringnya datang dari apa yang kita capai. Dapat bonus, pujian, target kelar. Sifatnya ya sementara kan? Iya ya, naik turun gitu ya? Nah, kalau kepuasan itu lebih dalam, lebih awet. Munculnya dari mengapa kita melakukan sesuatu. Pas kita ngerasa nyambung sama tujuan yang lebih gede dari diri sendiri. Ah, oke. Jadi lebih ke makna ya? Betul. Dan kata penulisnya, ngerasain kepuasan ini tuh hak semua orang loh. Bukan cuma buat segelintir orang aja. Wah, itu poin kuat sih. Ini nyambung nih ke model lingkaran emas, Golden Circle, yang jadi kerangka utama di bab 1. Ah, ya yang 3 lingkaran itu ya. Iya. Coba bayangin 3 lingkaran. Paling luar itu apa? What? Produk kita, kerjaan kita. Ini area neokorteks otak yang rasional, analitis, pakai bahasa. Oke. Lingkaran tengah itu bagaimana? How? Cara unik kita kerja, nilai-nilai kita. Pembedanya gitu ya. Betul. Terus intinya, lingkaran terdalam itu mengapa, why, tujuan kita, keyakinan kita, alasan kita ada. Nah, ini nyambungnya ke sistem limbik. Pusat emosi, perilaku, keputusan. Iya, bagian otak yang itu. Nah, ini nih salah satu kunci pentingnya. Mengapa ini kadang susah diomongin. Sistem limbik ini yang ngatur mengapa, ternyata nggak punya kapasitas bahasa. Oh gitu. Beda sama neokorteks yang ngurusin apa, yang jago banget ngomong dan mikir logis. Makanya, kita sering punya kata hati atau gut feeling kuat soal sesuatu, tapi pas ditanya kenapa, bingung jelasinnya. Ah, bener juga ya. Kayak udah tahu aja gitu, tapi susah diungkapin. Persis. Kita ngerasa bener. Jadi fakta biologis ini nunjukin kenapa nyambung sama mengapa itu rasanya intuitif banget. Alasan kuat buat percaya sama insting kita itu. Nah, ini juga ngejelasin pola komunikasi yang dibahas di bab 1 kan? Kebanyakan orang atau perusahaan komunikasinya dari luar ke dalam. Cerita apanya dulu, terus bagaimananya baru mungkin mengapa kalau ingat. Iya, tapi orang atau organisasi yang inspiratif justru kebalik. Mulai dari mengapa dulu, baru bagaimana, dan apa. Contoh perusahaan kertas di buku itu menarik ya. Tawaran pertama fokus ke kualitas, harga, rasional banget. Tawaran kedua mulai dari mengapa, mereka untuk menyebarkan ide. Nah, itu langsung beda rasanya. Nyentuh emosi, bangun loyalitas. Betul, nggak cuma soal kertasnya lagi jadinya. Nah, contoh nyata soal kekuatan mengapa ini ada di cerita Steve, si penjual baja di pendahuluan buku. Dia semangat banget jualan baja ramah lingkungan. Oh iya, Steve. Awalnya dia fokusnya ke apa, bajanya bagus dan bagaimana, lebih ringan, efisien. Tapi pas terus digali pakai pertanyaan, lalu kenapa atau so what gitu. Akhirnya ketemu mengapa dia yang sebenarnya. Dia peduli banget sama keberlanjutan buat generasi nanti. Ternyata dia itu udah menjalankan mengapanya bahkan sebelum bisa ngomonginnya. Wow, jadi proses dialog itu bantu dia nemuin kata-katanya ya? Banget, membantu artikulasi. Terus gimana caranya kita nemuin kata-kata buat mengapa kita sendiri? Bab 2 kan ngasih langkah-langkahnya tuh. Ya, ada prosesnya. Pertama, kumpulin cerita-cerita spesifik dari masa lalu. Momen penting, titik balik, orang berpengaruh, pengalaman yang nempel banget. Kuncinya harus spesifik ya, nggak bisa yang umum aja.
Betul, harus detail, ada emosinya, bukan cuma ringkasan. Kedua, cerita ini dibagiin, idealnya sih sama partner atau fasilitator. Buat apa dibagiin? Buat bantu kita ngelihat pola atau tema yang muncul berulang kali. Kayak benang emas yang nyambungin cerita-cerita itu. Ah, oke. Cari benang merahnya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Nah, langkah ketiga, baru deh coba susun draft pernyataan mengapa atau why statement. Formatnya gimana tuh? Format dasarnya gini, untuk ini kontribusi spesifik Anda, sehingga ini dampak yang ingin Anda ciptakan buat orang lain. Harus simple, jelas, fokus ke efek buat orang lain, dan yang paling penting rasanya otentik. Bener-bener gue banget gitu. Oke. Untuk kontribusi sehingga dampak. Simple tapi dalam ya. Proses ini bisa buat diri sendiri kan ya? Seperti di bab 3. Iya, bisa buat individu. Tapi bisa juga buat kelompok atau organisasi yang di buku disebut tribe. Itu dibahas di bab 4 dan 5. Oh, jadi mengapa organisasi gitu? Betul, bahkan ada konsep nested whys buat tim di dalam organisasi besar. Jadi mengapa tim itu spesifik, tapi tetap nyambung dan dukung mengapa utama organisasinya. Kayak boneka matroska gitu, saling melengkapi. Menarik. Jadi bisa berjenjang gitu ya? Yap, tapi yang paling krusial, ada kutipan bagus di pendahuluan. Visi Anda hanya bisa ditindaklanjuti jika Anda mengatakannya dengan lantang. Maksudnya? Jadi, nemuin dan ngomongin mengapa itu penting banget, tapi itu bukan akhir dari perjalanan. Itu baru jembatan ke aksi nyata. Ah, nyambung ke yang tadi kita bahas di awal soal menghidupi mengapa ya? Nah, persis. Ini yang jadi fokus di bagian akhir buku, termasuk di bab 7 itu, tentang take a stand. Gimana kita benar-benar ambil sikap, melakukan hal-hal yang sejalan sama mengapa yang udah kita temukan itu. Jadi bukan cuma teori, tapi dipraktekkan gitu ya? Iya, harus menghidupi mengapa Anda sehari-hari. Oke, jadi kalau dirangkum nih, nemuin dan ngomongin mengapa, itu kayak kita dapat kompas internal ya, yang bisa ngasih arah jelas, jadi filter buat ambil keputusan. Dan jadi sumber kepuasan yang benar-benar tahan lama. Beda sama sekedar seneng sesaat. Iya, intinya memahami kontribusi unik kita dan dampak apa yang mau kita kasih ke dunia. Gitu kan ya? Betul banget. Tapi ya, prosesnya ini butuh usaha, refleksi, jujur sama diri sendiri, dan sabar. Penulisnya juga nekenin itu kok. Nggak instan ya? Nggak, buku ini fungsinya kayak panduan praktis. Nggak cuma buat gali why-nya, tapi juga buat langkah selanjutnya. Gimana cara membagikannya, dan yang paling penting, gimana mulai nerjemahinnya jadi tindakan nyata yang konsisten. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda yang lagi dengerin. Coba, renungkan sejenak ya. Dari semua ide tentang tujuan dan kepuasan yang udah kita bahas, coba ingat-ingat lagi. Ada nggak sih pengalaman spesifik di masa lalu Anda, mungkin pas lagi sukses banget, atau malah pas lagi jatuh banget, yang pas diingat sekarang tuh rasanya bermakna banget? Yang kerasa klik gitu ya. Iya, ya mungkin bisa jadi petunjuk kecil tentang apa sih yang sebetulnya bikin Anda tergerak. Apa mengapa Anda? Coba direnungkan aja. Refleksi yang bagus tuh. Oke deh. Terima kasih banyak sudah menyimak diskusi kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Sampai jumpa.